Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau berbagi materi Adversity Quotient. Apa itu? Materi bimbingan dan konseling. Tahukah Anda bahwa penelitian menunjukkan bahwa selain IQ dan EQ, penentu keberhasilan seseorang dalam hidupnya adalah juga kemampuan Adversity Quotient atau EQ. EQ atau Adversity Quotient adalah kemampuan seseorang untuk seberapa jauh dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitannya. Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan atau peluang bagi jiwa kita untuk tumbuh. Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut sari tulisan Paul J. Stotz, PhD, tahun 2000 tentang Adversity Quotient ini. Pada umumnya, ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan hidup, kebanyakan orang berhenti berusaha sebelum tenaga dan batas kemampuan benar-benar teruji. Banyak orang yang mudah menyerah. Mengapa ada banyak orang yang jelas-jelas sangat berbakat atau cerdas, namun gagal menunjukkan dan membuktikan potensi dirinya? Sebaliknya, tidak sedikit orang yang hanya memiliki sepersekian saja sumber daya atau bakat dan kecerdasan, dan dengan kesempatan yang sama justru bisa lebih unggul dan mempunyai prestasi melebihi yang diharapkan dan diperkirakan. Manusia dilahirkan dengan dilengkapi satu dorongan inti manusiawi, yaitu dorongan untuk terus mendaki. Mendaki dalam arti luas adalah menggerakkan terus dan terus tujuan hidup ke depan. Misalnya, tujuan memperbaiki nilai rapor, menyelesaikan SMA atau perguruan tinggi, berwira swasta yang sukses, menjadi seorang pakar piawai, pengusaha yang berhasil, dan seterusnya, termasuk tujuan menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya, sehingga sukses dunia dan akhiratnya. Yang jelas, orang-orang yang sukses sama-sama memiliki dorongan yang mendalam atau kuat untuk berjuang, untuk maju, untuk meraih cita-cita, dan mewujudkan impian-impiannya. Inilah kekuatan yang disebut adversity atau adversity quotient. Kemampuan untuk mendaki kehidupan ini dan siap bertahan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul. Tipe-tipe dalam pendakian. 1. Tipe quitters atau orang-orang yang berhenti. Mereka berhenti dan memilih tidak mendaki lagi, keluar, mundur, dan menghindari kewajiban, tidak memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ditawarkan dan diberikan Tuhan dalam hidup ini. 2. Tipe campers atau orang-orang yang berkemah. Mereka giat mendaki, tetapi di tengah perjalanan bosan, merasa cukup dan mengakhiri pendakian dengan mencari tempat datar dan nyaman untuk membangun tenda perkemahan kehidupan ini. 3. Tipe climbers atau para pendaki sejati, yaitu orang-orang yang seumur hidup membaktikan diri pada pendakian menuju kehidupan sesungguhnya di hari akhir nanti. Gaya hidup quitter, memilih jalan hidup yang datar-datar saja dan mengambil yang lebih mudah saja. Ironisnya, dengan cara itu, ia akan menderita pada saat yang memilukan adalah ketika ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa ternyata kehidupannya tidak optimal, kurang makna, banyak yang disia-siakan, sangat boros dalam waktu dan hidup. Akibatnya, ia menjadi murung, sinis, pemarah, frustasi, menyalahkan semua orang di sekelilingnya, dan membenci atau iri hati pada orang-orang yang terus mendaki kehidupan ini. Quitter mencari pelarian untuk menenangkan hati dan pikirannya meski semua belaka. Gaya hidup campers. Pada mulanya kehidupannya penuh proses-proses pendakian dan perjuangan. Cukup jauh ia mendaki, namun ia memilih berbelok membangun kemah di lereng gunung kehidupan. Karena lelah mendaki, menganggap prestasi ini sudah cukup.
Ia senang dengan ilusinya sendiri tentang apa yang sudah ada, tak menengok apa yang masih mungkin terjadi. Gaya hidup campers memfokuskan energinya pada kegiatan mengukir-ukir perkemahan dan mengisinya dengan barang-barang yang membuat nyaman. Ia melepaskan peluang untuk maju. Campers menciptakan semacam penjara yang nyaman, sebuah tenda kehidupan yang terlalu enak untuk ditinggalkan. Gaya hidup climbers. Mereka menjalani hidup secara lengkap. Mereka yakin bahwa langkah-langkah kecil saat ini akan membawa kemajuan dan manfaat jangka panjang. Pendaki sejati tidak lari dari tantangan dan kesulitan kehidupan. Kisah terkenal Thomas Alva Edison yang membutuhkan lebih dari 20 tahun dan 50.000 percobaan untuk menemukan baterai ringan, tahan lama dan efisien sebagai catu daya mandiri. Seseorang pernah bertanya kepadanya, "Mr. Edison, Anda telah gagal puluhan ribu kali, apa yang membuat Anda tegar?" "Hasil," jawab Edison. Edison seorang climbers yang yakin akan hasil, ia optimistik. Climbers yakin bahwa segala hal bisa dan akan terlaksana meskipun orang lain bersikap negatif dan sudah memutuskan bahwa jalan ini tidak mungkin ditempuh lagi. Meski sesuatu belum pernah dilakukan orang, bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Ingat Mahatma Gandhi? Ia tokoh spiritual India yang tanpa kekuasaan resmi tetapi mampu menggalang kekuatan bangsanya untuk menggulingkan kolonial Inggris. Climbers tak kenal kata berhenti dalam kamus hidupnya. Saat batu besar menghadang atau menemui jalan buntu, mereka akan mencari jalan alternatif lain. Saat kelelahan atau jatuh, mereka berintrospeksi diri dan terus bertahan. Climbers memiliki kematangan dan kebijaksanaan dalam memutuskan strategi mundur sejenak dalam rangka bergerak lebih maju lagi. Kamus hidupnya adalah tumbuh dan terus tumbuh dan belajar seumur hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.